narasumber kita yang hebat, yaitu Dr. Jamaluddin MPD. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan kenyang ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Walia dan Weka. Berdoa agar kita melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat untuk anak didik kita. Kepada Pak Mahfud dipersilahkan. Salah satu sikap berdoa. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan sepenuh hati. Mari kita tundukkan pikiran dan hati. Mudah-mudahan doa kita didengarkan, diterima, diijabah oleh Allah SWT yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Ngantuk Bapak Ibu? Sedikit ngantuk. Pentolan berarti kurang banyak ya. Biasa kalau kurang itu bikin ngantuk Bu. Tapi kalau banyak enggak. Kok tambah ngantuk ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di siang hari ini kita sama-sama di ruangan ini untuk memetik ilmu, menggali ilmu lebih dalam terkait dengan pembelajaran mendalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Jamaluddin MPD sebagai narasumber di siang hari ini yang akan berbagi ilmu. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman, rekan-rekan seperjuangan di dunia pendidikan, Bapak Ibu guru di SD PPSP 3, juga tim dari tenaga pendidik yaitu dari TU juga hadir di sini. Semoga kegiatan hari ini akan terus tetap rutin kita laksanakan seperti biasa yang kami lakukan Bapak. Kami bernaung di bawah ombel yang namanya kepak enggang. Nah, jadi nanti kalau Bapak sekiranya ada buka-buka di PMM itu di ruang GTK ada komunitas kepak enggang, yang itu kami Bapak. Bosnya, pimprolnya itu Budi. Saya datang ke sini sudah terbentuk Bapak. Saat itu beliau penggerak di SD PPSP 3. Dari komunitas ini kami sebagian kegiatan-kegiatan yaitu yang rutin biasa KKG antar kelas ya, antar jenjang kelas, dan biasanya seperti ini untuk kegiatan semua. Satu semester biasanya 1 atau 2 kegiatan yang tergantung untuk semua. Karena pembelajaran mendalam ini, deep learning ini adalah hal yang baru di tahun ini. Kami pun juga sudah pernah pelatihan dari Bu Suhandini, profesional, integritas, mutu, adaptif. Kurang seru. Sampai kompak pokoknya, karena ada muridnya aja harus kompak. 1, 2, 3 tepuk pri, belum sabar. 1, 2, 3 tepuk prima. Profesional, religius, integritas, mutu, adaptif. Terima kasih. Satu lagi. Maka nama saya Jamaluddin, Bapak Ibu, pengawas bina di SD di PPSP 1, 2, 3, TK, UT. SMP ini sebetulnya saya, tapi Pak Sugiri masih bersedia atau tidak Mas?
Yang sebelumnya agak bersedia Bu. Di sini nggak tahu kenapa saya nggak bersedia, saya tidak tahu. Ya nggak mungkin juga. Makanya di sini nggak menakutkan kok gitu. Itu ya. Jadi itu kalau saya kenal YPSP sudah lama, mungkin kenalnya dari teman-teman SMP. Kalau dari SD saya juga kurang tahu ya. Mungkin Pak Imam yang tahu saya, Pak Imam yang di SD sekarang sih saya ya. Nah, mungkin teman kenal saya waktu karirnya, mungkin teman saya mengerjakan karirnya secara online ya. Begitu beliau ya Pak Imam. Oke Bapak Ibu ya. Sudah disampaikan Bu Farida, saya sebelumnya menjadi fasilitator guru penggerak 2000 berapa kemarin ya, 2000. PHT itu minimal 3 hari, jam 3 hari, 1 hari itu 8 jam, betul memang standar itu, standar. Terus BIMTEK yang bisa mengadakan itu BIMTEK itu sekolah bisa mengadakan BIMTEK harus beri dari dinas. Nah kalau pelatihan itu ada dari BGTK. Tidak boleh sekolah mengadakan pelatihan tapi narasumbernya dari dinas pendidikan tidak boleh. Itu ada standarnya. Berarti kalau ada yang males gulas kan ada RPP-nya Pak. Di mana-mana kalau di sekolah negeri itu RPP-nya. RPP-nya kan kadang RPP orang itu diambil diganti nama. Ada kan yang membuat PTK. Tahu PTK itu kan? PTK-nya orang kalau mau naik pangkat itu PTK-nya teman di Jawa diambil. Masih Pak Jawa Timur Pak. Tapi tulisannya pernah ada kejadian. Nah ini Bapak Ibu implementasi negara pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Ini kuncinya. Perencanaan seperti apa? Ya kita tadi membuat RPP modul itu sebelum membuat RPP kan tidak mungkin Bapak Ibu langsung membuat RPP kan ada refleksi dulu. Refleksi kemarin saya ngajar di kelas 5A gini, saya harus perbaiki harus ada perubahan. Kalau Bapak Ibu selama ini hanya itu terus ya nggak berubah. Saya yakin sudah disampaikan ini Bapak Ibu ya. Nah terus Bapak Ibu tugas kepala sekolah kemarin adalah memetakan tulis ini pembelajaran mendalam dengan satu identifikasi, desain pembelajaran dan seterusnya nanti akan muncul. Desain pembelajarannya, pengalaman belajarnya, terus nanti asesmen ada pada awal pembelajaran, proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu identifikasinya, desain pembelajarannya sudah dikasih contoh RPP-nya sudah ada Bu Farida, sudah ada ya contoh RPP SD ada ya. Ini desain pembelajarannya lengkap Bapak Ibu. Terus di sini ada kemitraan, ada lingkungan pembelajaran dan ada pemanfaatan digital. Nah Bapak Ibu otomatis paling tidak harus memanfaatkan. Beda dengan sekolah yang di sandaran TV tidak ada, sinyal tidak ada, listrik tidak ada, beda. Misalkan anak-anak beragama Islam, Muslim, otomatis anak-anak kan dilatih sholat mungkin, sholat dulu, sholat asar, sholat duha ya. Tapi kalau di rumah nggak diteruskan sama orang tuanya ya sudah habis. Jadi ada keterikatan antara guru dengan orang tuanya. Itu harus selaras. Kalau tidak selaras repot. Jadi orang tuanya harus memantau juga di rumah. Itu ada di mana ya, di SD mana? Itu ada mungkin di sini kali ya. Ada tugas dari sekolah itu ada buku. Anak ini suruh sholat di rumah. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia akan jujur, dia akan sholat, orang tuanya juga harus jujur. Kalau dia sholat harus dicetak. Kadang-kadang kalau sudah SMP dia berbohongnya Pak. SMP anaknya nggak sholat dicetak. Orang tua jelas kalau di Menki Profil paling tidak ya Bapak Ibu ya kenalan mintanya ini Bapak Ibu ya pernah kritis mau komunikasi itu otomatis anak-anak itu bisa ngomong ya. Diskusi itu masuk komunikasi.
presentasi kan masuk komunikasi kan itu. Nah, di situ kolaborasi itu diskusi kelompok, mungkin di si A si B ada kekurangan, ya yang kekurangan itu ditutupi yang kelebihan ya satu kelompok itu. Nah, itu namanya kolaborasi. Terus capek pembelajaran menyelidiki bagaimana hubungan dan topik pembelajaran peran manusia dalam menjaga ekosistem. Tujuan pembelajaran ternyata membuat modul itu panjang. Ya. Bapak Ibu, kalau membuat modul itu setelah ini atau pulang di rumah? Di rumah? Di kantor kan? Selesaikan di kantor, jangan di rumah, usah di rumah. Artinya sampai pulang jam berapa? Pulangnya jam berapa? 15. Langkah-langkah pembelajaran ini Bapak Ibu berkesadaran lanjut aja karena waktu ini 40 menit untuk saya ini. Intinya ya nanti materi saya kasihkan merefleksi. Terus contohnya ini Bapak Ibu asal pembelajaran fisika pemaparan awal tentang kesehatan boleh. Pada prosesnya peta konsep, presentasi, asal proyek tentang sampah, terus ketiga jurnal reflektif dan tes tertulis itu asesmennya. Nah ini contohnya untuk pembelajaran mendalam pada SD. Nah, ini proyek ya ini. Oke. Nah di sini ada asesmen sebagai pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran dan asesmen dalam pembelajaran. Ini ada contoh-contohnya. Selesai. Oke, itu aja dari saya. Biar kayak itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan kami itu tentang PPT dan PPB. Apa itu Bapak Ibu? Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Saya jamin semua yang ada di sini tuh pola pikirnya pasti bertumbuh. Tidak ada yang tetap. Kalau tetap tidak ada itu kita punya piala-piala di bawah sana yang berjejer. Tidak ada muskinnya itu yang banyak itu. Saya yakin itu Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang dengan pola pikir bertumbuh. Nah, Kalau dulu kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila ya. Nah, kalau sekarang 8 dimensi lulusan Pak ya. Nah, itu aja. Mungkin perbedaannya sedikit tapi kurang lebih lah. PM ini dengan kurikulum Merdeka yang bikin beda itu adalah saat perancangannya aja. Kalau yang kurikulum Merdeka pakai backward design, kalau yang PM kurang lebih kembali ke yang ke-13 kita perancangannya. Tepuk tangan.